Jadi sikap kita dalam penghambaan kepada Allah ini bisa masuk kepada muslim dalam arti labil jiwanya gitu. Dalam penghambaan ini masih labil. Yang kedua, masuk kepada muqtasidun dalam arti jiwa yang sudah stabil, bisa mengontrol mana godaan setan, mana jebakan nafsu. Oleh orang muqtasidun ini bisa dikontrol gitu. Karena niatannya atau maksudnya sudah mulai hanya kepada Allah gitu. Langsung kalau sabiqun bil khairat di sini atau muhsin, mereka orang-orang yang paling laju dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatir ayat ke-32. Jika teman-teman ada mushafnya, lihat juga ayat sebelum dan sesudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kita sebagai muslim gitu, termasuk ke dalam hamba ini gitu. Hamba-hamba itu ialah satu, zalimun li nafsi, hamba yang zalim kepada dirinya sendiri atau kepada jiwanya sendiri gitu. Jika masuk kepada pembahasan nafsu gitu. Para ulama menyebutkan bahwa zalimun li nafsi di sini adalah seorang muslim. Ia menzalimi diri sendiri dalam arti dalam ibadahnya, dalam penghambaan kepada Allahnya masih belum stabil gitu. Kadang baik, kadang buruk, kadang belang-belang gitu ya. Kadang bisa tergoda dengan setan, bisa terjebak dengan nafsu gitu. Dalam arti zalimun li nafsi di sini kadang-kadang ia sadar bahwa hidup ini adalah ibadah, kadang-kadang lupa gitu. Ya seperti saya gitu. Mungkin teman-teman juga masuk gitu. Ya, zalimun li nafsi di sini gitu. Jiwa yang belum stabil itu disebut dengan jiwa yang lawamah, belang-belang. Kadang ia menyalahkan diri sendiri, kadang menyalahkan orang lain gitu. Zalimun li nafsi. Tapi masalah ibadah seperti sholat, zakat, puasa gitu ya, haji, dalam arti rukun Islam oleh orang ini dikerjakan gitu. Langsung yang kedua, wa minhum muqtasidun. Saya dulu pernah belajar tasrif gitu ya. Muqtasidun, inkasaro ya, bukan inkasaro. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an bahwa mujtami'un wadaka mujtama'un. Iqtasoda yaktasidu iktisodan bahwa muqtasidun.
muqtasidun. Di sini diartikan pertengahan. Kalau masuk ke dalam pembahasan jiwa, maka yang disebut muqtasidun di sini orang yang sudah mengontrol jiwanya gitu, atau ia sadar bahwa hidup ini adalah ibadah gitu, atau juga dia sudah mulai mendeteksi jiwanya sendiri gitu, sudah bisa memilah mana baik mana buruk gitu, dalam arti sudah dibisakan mengontrol gitu. Dan kata para ulama, muqtasidun di sini disebut dengan mukmin. Seorang mukmin, orang yang dalam ibadahnya sudah sudah punya maksud baik gitu, hanya kepada Allah. Muqtasidun. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Hamba-hamba yang ketiga ini ia berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Tentunya dengan biidnillah gitu. Dalam arti segala anjuran dalam agama gitu ya oleh orang ini dilakukan, ya maksudnya anjuran itu pasunatan dilaksanakan gitu. Yang wajibnya sudah pasti tentu dilakukan oleh orang muqtasidun, oleh orang sabiqun bil khairati biidnillah ini gitu. Para ulama menyebutkan sabiqun bil khairati di sini adalah muhsinun atau wali di antara wali-wali Allah gitu. Kalau ngikutin tausudur, zalimun linafsi di sini masuk kepada waliullah, muqtasidun di sini masuk kepada waliullah, sabiqun bil khairati di sini masuk kepada waliullah. Karena jalan cuma dua, ada jalan waliullah, ada jalan wali setan gitu. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Berarti mau dia muslim, mau dia mukmin, mau dia muhsin, itu adalah orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami gitu. Maksudnya hamba-hamba Allah gitu. Jadi sikap kita dalam penghambaan kepada Allah ini bisa masuk kepada muslim dalam arti labil jiwanya gitu. Dalam penghambaan ini masih labil. Yang kedua, masuk kepada muqtasidun dalam arti jiwa yang sudah stabil, bisa mengontrol mana godaan setan, mana jebakan nafsu. Oleh orang muqtasidun ini bisa dikontrol gitu, karena niatannya atau maksudnya sudah mulai hanya kepada Allah gitu. Langsung kalau sabiqun bil khairat di sini atau muhsin, mereka orang-orang yang paling laju dalam kebaikan, tentunya dengan biidnillah, dengan izin Allah. Langsung ayatnya, dzalika wal fadlul kabir. Yang demikian itu maksudnya muslim, mukmin, muhsin adalah karunia yang sangat besar gitu. Karena apa? Kalau kita muslim gitu, mukmin, muhsin, sudah pasti surga gitu. Lalu jika ada tingkatan muslim, mukmin, muhsin, dalam arti ada orang yang memasukinya gitu. Jadi sikap kita dalam penghambaan ini bisa zalimun li nafsi atau muqtasidun atau
sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Lengkapnya bisa dari siapa aja. Di sini hanya membacakan. Berarti mesti dari ayat 31-nya gitu ya. Karena di akhir ayat ke-32 dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu mau dia muslim, mau dia mukmin, mau dia muhsin, adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden. Yang menjadikan mereka mendapat surga yaitu 2 kalimat syahadat gitu. Karena di ayat 36-nya disebutkan tentang keadaan orang-orang kafir. Kita baca aja ya dari ayat 31-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha biibadihi lakhabirum basir. Artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Langsung ayat ke-32. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka hamba-hamba itu ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ayat berikutnya, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabil wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya, mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ayat berikutnya, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Artinya, dan mereka berkata, orang-orang yang di surga itu gitu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri. Lalu ayat ke-35-nya, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak merasa lesu. Lalu ayat ke-36-nya ini tentang keadaan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. 7. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sungguh Allah maha mengetahui yang gaib, yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia maha mengetahui segala isi hati. Berarti sampai ayat 38.